warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama Ayu, sebagai saya dari Universitas Islam Negeri dan Kota Palembang. Di sini Ayu ingin menyampaikan materi tentang hijrah ke bank syariah dan keberkahan. Ini tugas mata kuliah ekonomi syariah. Boleh ya, Dek? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kita dari keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baiklah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Ayu di sini, Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yakni agama yang diperuntukkan bagi seluruh umat Islam di muka bumi ini. Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna, yang mana dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman nanti. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, tidak saja mengatur aspek spiritual, melainkan juga mengatur aspek muamalah seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Dalam menjalankan misi sebagai agama rahmatan lil alamin, seluruh ajaran dan aturan agama Islam berorientasi dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia serta menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Islam melarang keras segala macam bentuk tindakan yang dapat merusak, memusnahkan, bahkan menghancurkan kehidupan umat manusia dan lingkungan. Seluruh ajaran dan aturan dalam Islam sesungguhnya membawa kepada keberuntungan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia, termasuk ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah SWT, sedangkan muamalah sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia serta lingkungan sekitarnya. Akhir-akhir ini kita lihat dan menyaksikan kondisi di mana beragam masalah ekonomi dan sosial terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagai contoh, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam merintis dan menjalankan usaha, tidak sedikit dari masyarakat mengambil pinjaman tanpa jaminan dengan bunga selangit dari rentenir berwujud. Kemudian gaya hidup yang tidak proporsional dengan penghasilan atau pendapatan menyebabkan mereka tergiur untuk mengambil pinjaman dengan suku bunga yang ditetapkan sama dengan. Selain itu juga pada peminjaman uang dengan bunga tinggi pun telah merambah dunia maya alias internet. Semua kondisi ini berakhir pada ketidakmampuan dalam membayar utang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Semua ulama fuqaha tanpa terkecuali menyatakan bahwa riba memiliki arti yang sama seperti suku bunga. Dalam syariah, riba secara teknis merujuk kepada tambahan yang harus dibayar oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman dengan jumlah tambahan sebagai persyarat dari pemberian pinjaman atau perpanjangan masa jatuh tempohnya. Riba bunga dalam Islam sangat dibenci dan dimurkai karena ia akan selalu membawa kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Sistem bank konvensional yang berbasis kepada riba atau bunga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Praktik riba atau bunga dalam sistem konvensional memposisikan pemilik uang memperoleh pendapatan secara pasti dari suatu usaha yang tidak pasti. Akibatnya, kekayaan hanya akan dimiliki oleh segelintir orang yang mana ajaran Islam melarang hal tersebut. Seperti selain itu, riba atau bunga juga menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan yang berakhir pada krisis ekonomi.
Itu artinya kemakmuran dan kesejahteraan akan selalu jauh dari harapan kita. Maka jelas sekali Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefakiran dan selalu berbuat dosa. Yang dimaksud memusnahkan riba itu artinya meniadakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah itu ialah bukan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau bukan gandakannya. Di samping itu, konsumsi rezeki yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sedangkan memakan hasil riba atau bunga akan menjadi penghalang terkabulnya seluruh amal ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal, yang baik. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk tidak mengikuti langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, "Hai sekali manusia, makanlah yang halal dan baik dan dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Selain menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah, penghasilan yang halal dari kerja sehari-hari atau dari usaha yang dijalankan juga menyebabkan tidak terkabulnya doa. Sebaliknya, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Mencari dan mengkonsumsi rezeki yang halal tentu membawa manfaat dan maslahat yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, harta halal akan melahirkan amal soleh dan amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, warga, maupun masyarakat sekitar. Sedangkan di akhirat, manfaat dan maslahat makan dan minum dari penghasilan atau pendapatan yang halal jelas akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Karena tidak ada daging yang tumbuh dalam diri kita dari harta yang haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan manfaat dan maslahat yang telah disebutkan tadi, maka tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mencari dan mengkonsumsi rezeki yang halal, karena harta yang halal itu berkah dan selalu memberikan ketenangan bagi jiwa dan menggapai kemenangan di dunia dan maupun di akhirat. Oleh karena itu, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal dalam bekerja dan berusaha, meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, dan dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Adik-adik dan bangga sekalian di sini, penegakan nilai-nilai moral dalam kegiatan muamalah sehari-hari harus sudah tertanam pada diri setiap mukmin dan muslim, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang mukmin dan muslim bekerja, berusaha atau berdagang dengan tujuan bukan semata-mata hanya untuk mencari kekayaan, pendapatan, dan keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari kegiatan kerja dan usaha kita berarti memperoleh keuntungan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal yang telah saya sebutkan daripada momentum ini, bersama-sama kita kembali kepada syariah dengan berekonomi dan berbisnis yang membawa keberuntungan tidak hanya di dunia semata, melainkan juga di akhirat. Semoga keberkahan tersebut dapat kita capai dengan berhijrah menuju ke bank syariah. Amin. Sekian ceramah dari Ayu, takwa intelektual dan profesional. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.